Kita sudah tiba di Hosea pasal yang kedua. Untuk membahas di pasal yang kedua ini, saya ingin menceritakan pengalaman yang terjadi kurang lebih mungkin 7-10 tahun yang lalu. Tepatnya ketika anak saya yang sulung masih kelas 4 atau 5 SD. Pada waktu itu saya melihat bahwa banyak di antara teman-teman mereka yang sudah diberikan smartphone-nya masing-masing. Bahkan juga sepupu-sepupu daripada anak saya atau keponakan saya itu juga sudah memiliki handphonenya masing-masing. Maka ketika mereka berkumpul, mereka bertemu, saya sebagai orang tua kasihan juga melihat anak saya hanya berdiam, melihat teman-temannya, melihat sepupunya, itu semuanya pada pegang handphone. Maka sebagai orang tua, saya pun ingin memberikan smartphone kepada anak saya. Tentu saja dengan sebuah syarat bahwa dia harus bijak menggunakan smartphone itu. Bahkan dengan terus terang saya mengingatkan, seandainya dia tidak bisa menggunakan smartphone itu dengan bijak, maka nanti smartphone itu akan saya ambil kembali. Apa yang terjadi saat saya memberikan smartphone dan memberikannya kepada anak saya? Tentu saja anak saya senangnya luar biasa dan dia mulai pakai smartphone itu. Namun seperti yang sudah-sudah, maka inilah yang terjadi, bahwa anak saya mengambil jauh waktu lebih lama dengan smartphone-nya. Anak saya lebih asik dengan smartphone-nya, bahkan lebih asik dengan smartphone-nya daripada berkomunikasi dengan kami sebagai orang tuanya. Hubungan pun tidak sedekat dulu karena anak saya asik dengan mainan barunya. Demikian pula pelajaran di sekolah mulai terganggu. Sebab apa? Sebab dia menyibukkan diri dengan smartphone-nya. Itulah yang membuat kami akhirnya mengambil keputusan. Dengan berat hati, saya memutuskan untuk mengambil smartphone itu kembali. Supaya apa? Supaya hubungan kami kembali intim dekat seperti dulu. Supaya apa? Supaya dia bisa fokus dengan pelajarannya di sekolah. Ini mengajarkan kepada kami, mengajarkan kepada anak saya bahwa ternyata dia belum siap menerima berkat sebesar itu. Maka kalau kita membaca di Hosea pasal yang kedua, penggambarannya adalah mirip seperti yang saya ceritakan. Kali ini adalah bangsa Israel. Bangsa Israel diberkati Tuhan luar biasa. Dia diberkati dengan emas, dia diberkati dengan perak, dia diberkati dengan gandum yang terbaik. Namun lihat, apakah mereka bertanggung jawab dengan berkat itu? Kalau kita membaca di ayat yang ke-7, maka dikatakan seperti ini. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Bayangkan, Tuhan memberkati dengan gandum terbaik, Tuhan memberkati dengan minyak terbaik, bahkan Tuhan memberkati dengan emas dan perak. Konyolnya, emas dan perak itu justru dibuat menjadi patung Baal yang memberkati Tuhan Allah Israel, tapi berkat itu digunakan untuk menyembah berhala. Anda lihat betapa bodohnya mereka, Anda lihat betapa tidak bertanggung jawabnya mereka atas kepercayaan Tuhan itu. Lalu apa yang terjadi? Mestinya inilah yang dilakukan setiap bapa di dunia ini. Demikian juga yang dilakukan oleh Bapa Surgawi. Ayat yang ke-8. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenangku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan dapat melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakan ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang dilakukan Tuhan. Tuhan menyetop berkatnya.
maka gandum tidak lagi diberikan kepada umatnya, bahkan minyak di stop oleh Tuhan. Semua berkat terbaik diambil oleh Tuhan. Sebagai gantinya apa? Hukuman dinyatakan buat mereka. Tuhan mendisiplin mereka, sehingga seperti yang ditulis di dalam ayat yang ke-10, mereka tidak lagi mengalami sukacita, sebab Tuhan menghentikan kegirangan mereka. Hari rayanya, bulan barunya, hari sabatnya, dan semua perayaan-perayaannya, kegirangan itu berlalu dari antara mereka, sebab akhirnya mereka diserahkan kepada bangsa lain. Saudara-saudaraku, ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Tuhan memberi berkat dan kita mestinya bertanggung jawab dengan berkat itu. Janganlah sekali-kali kita melupakan Tuhan sebagai pemberi berkat karena kita keasikan dengan berkat itu. Bahkan kita mulai sombong, kita menganggap itu datang daripada kekuatan kita sendiri. Kita diberkati karena kita bekerja keras, kita sukses karena kita hikmatnya luar biasa, karena kita tekun, karena kita punya koneksi, karena kita punya pengalaman dan seterusnya. Hati-hati. Kita diberkati sesungguhnya karena Tuhan memberkati kita. Begitu kita meniadakan Tuhan dan menganggap itu pencapaian kita, bahkan lalu menggunakan berkat itu untuk dosa, untuk menyembah berhala, maka ada waktunya Tuhan menahan berkat dari langit. Ada waktunya kita didisiplin oleh Tuhan. Barulah kita ingat, barulah kita menyesal. Memang Tuhan bisa memulihkan kita kembali, namun kita harus bayar harga. Masalahnya, maukah kita bayar harga kalau sebenarnya kita diingatkan dan kita langsung bertobat? Hari ini firman Tuhan mengingatkan supaya jangan sampai kita menyalahgunakan berkat, supaya kita bertanggung jawab dengan segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Hari ini mari hitung kembali betapa Tuhan begitu mempercayakan banyak hal kepada kita. Jangan sampai kita gunakan itu justru untuk menjauh dari Tuhan dan menyembah berhala. Tuhan berkati.